Sampurasun tepang di sareng ibu dina materi kahiji di kelas 12 ya. Yuk orang tinggal hila powerpointna, dimana materi di kelas 12 itu aya bahasan ngeunaan tradisi Sunda. Yuk orang tinggal hila sateacana ibu bade ngadugikeun tujuan tina pangajaran atau dari pembelajaran bahasan tradisi Sunda ini. Anu kahiji nyaeta diharapkan kalian itu bisa memahami dan bisa menangkap membaca teks bahasan tradisi Sunda. Anu kadua nyaeta bisa nganalisis struktur jeung unsur bahasan tradisi Sunda. Yang ketiga adalah bisa menyampaikan kembali bahasan tradisi yang ada di lingkungan kalian dengan menggunakan media yang ada. Yang kedua adalah wangenan atau pengertian dari bahasan tradisi Sunda. Bahasan atau pedaran yaitu tulisan yang memedar atau menyampaikan satu persoalan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan. Sedangkan tradisi yaitu sebuah kepercayaan suatu masyarakat yang sudah tetap atau maneh yang sudah rutin dilaksanakan. Yang kedua itu adalah wangun atau bentuk dari tulisan bahasan. Yang pertama bentuknya ada argumentasi atau persuasi, di mana di dalam argumentasi atau persuasi ini disampaikan alasan-alasan gimana sih tradisi itu bisa dilakukan, itu bentuknya di argumentasi. Yang kedua itu bentuk deskripsi. Kalau deskripsi bentuknya adalah gambaran secara keseluruhan tradisi yang ada, misalkan di daerah Tambun ini tradisinya apa sih yang masih ada. Misalkan kalau di sini kan untuk menyambut pengantin itu biasanya ada petasan. Nah, itu digambarkan dalam bentuk deskripsi. Anu katilu yang ketiga adalah narasi. Kalau narasi dijelaskan secara keseluruhan bagaimana proses dari penyambutan pengantin pria misalkan. Yang keempat adalah bentuk eksposisi, yaitu lebih detail lagi dari narasi, dijelaskan bagaimana proses adat yang ada di Tambun atau di lingkungan manapun itu. Yang ketiga adalah jenis-jenis dari tradisi. Ada beberapa jenis tradisi yang harus kalian ketahui. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah berhubungan atau patali dengan siklus kehidupan, di mana dalam kehidupan ini kita dilahirkan, kita itu beranjak dewasa yang nantinya akan menuju pernikahan, atau bahkan kita itu nanti akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Ya, diantaranya adat yang biasa dilakukan di Sunda itu biasanya yang pertama adalah contohnya adalah tingkeban. Tingkeban itu upacara 7 bulanan. Jadi di mana kandungan seorang ibu itu ada di usia 7 bulan. Biasanya diadakan upacara adat seperti bikin rujak. Terus rujaknya itu 7 macam buah-buahan. Terus ada yang menggunakan belut, di mana tujuannya adalah supaya nanti melahirkannya lancar gitu kan. Kalau belut kan simbolnya licin ya, jadi harapan supaya bayi yang dilahirkan itu nanti akan dilahirkan dengan lancar dan normal. Terus yang kedua ada ekahan. Ekahan itu kan sama halnya dengan adat umat muslim ya. Jadi setiap bayi yang setelah dilahirkan itu kita kasih nama, dicukur rambutnya, terus potong kambing sebagai simbol eka. Kalau laki-laki itu 2 kambing, kalau perempuan itu 1 kambing. Nah, biasanya dilakukan 7 hari setelah kelahiran bayi atau kelipatannya. Tapi kalau bisa itu kan katanya ekahan itu menebus, bahwa orang tua itu menebus kita dengan cara ekahan itu.
Yang ketiga ada sunatan atau nyepitan, itu untuk laki-laki ya. Jadi yang sudah ciri sudah dewasa, itu ciri sudah balig itu setelah kita disunat, setelah nyepitan itu. Yang keempat adalah nikahan. Nah, ini rangkaian upacara yang cukup panjang dan cukup banyak, di mana sebelum pernikahan, ketika pernikahan, dan setelah pernikahan itu adatnya berbeda-beda. Ibu gambarkan aja dalam pernikahan itu, contohnya adalah nanti ibu sampaikan nanti ya contohnya di belakang. Yang kelima adalah mendak. Kalau mendak itu kita memperingati meninggal, bukan memperingati ya, mohon maaf, setelah kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, atau setelah manusia itu kembali ke Sang Pencipta, ada yang namanya adat mendak. Di situ biasanya kalau umat muslim ya 3 hari, itu 3 harinya dia meninggal, 7 harinya, terus ada yang setelah itu ada yang mendak 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya, tergantung dengan kepercayaan yang dianutnya sendiri. Oke. Nah, yang kedua adalah berhubungan dengan agama. Biasanya itu berdasarkan ke tahun Hijriah. Contohnya adalah Muharraman, yaitu memperingati tahun baru Islam. Yang kedua ada Muludan, itu memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Rajaban, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj. Yang ketiga adalah berhubungan dengan adat. Biasanya ini terjadi di kampung-kampung adat, seperti di kampung adat Kampung Naga itu ada. Yang keempat itu berhubungan dengan kejadian penting atau alam, contohnya ngeruat atau membersihkan tempat. Konon katanya ketika kita akan ketika kita akan menempati sebuah rumah baru misalkan, nah itu dalam adat Sunda itu biasanya ada yang namanya ngeruat, jadi membersihkan dulu tempat yang akan kita tempati supaya terhindar dari mara bahaya, seperti itu. Nah, contoh di tradisi Sunda yang tadi ya, berhubungan dengan siklus kehidupan ketika kita sudah dewasa, karena ini yang paling banyak ya, dimana adat Sunda ini adat Sunda khususnya nikahan diadakan sebelum dan pas akad nikahnya, dan setelah nikahnya itu rangkaian yang cukup panjang. Misalkan di sebelum nikahan itu ada yang namanya siraman atau membersihkan diri ya, dimana nanti di situ calon pengantin wanita itu dimandikan oleh keluarganya, khususnya oleh orang tua, sebagai ucapan atau meminta izin, karena kita itu akan melakukan prosesi adat pernikahan, meminta izin untuk berumah tangga gitu kan. Nah, dalam adat nikahannya biasanya itu banyak ya, tapi Ibu ini menyebutkan hanya beberapa aja. Di antaranya yang pertama adalah sungkem. Sungkem itu adalah meminta izin kepada orang tua bahwa kita akan melakukan rumah tangga dengan seseorang yang sudah kita pilih, itu dengan cara sungkem. Tahu kan sungkem ya? Sungkem ke orang tua, itu meminta izin. Yang kedua ada yang namanya huap lingkung. Huap lingkung itu saling menyuapi, di mana simbol dari huap lingkung ini adalah saling mengasihi ya, baik dari orang tua ke anak ataupun sesama pasangan. Awalnya huap lingkung itu diawali dengan menyuapi dari orang tua ke anak dengan simbol ketika kita kecil kan kita disuapi oleh orang tua ya. Nah, ketika kita sudah beranjak dewasa dan akan menjalani sebuah ikatan pernikahan, itu ibaratnya dilepas oleh orang tua. Nah, itu suapan sebagai simbol suapan terakhir dari orang tua, dan selanjutnya dilakukan saling menyuapi antara pasangan, antara
pengantin pria dan pengantin wanita. Itu simbol saling mengasihi, di mana nantinya itu akan saling mengasihi dalam kehidupan rumah tangga yang nyata. Yang ketiga adalah melem harupat. Harupat itu semacam lidi, di mana harupat itu simbol dari masalah. Jadi yang namanya rumah tangga itu pasti akan ada yang namanya masalah, pasti akan adanya ujian. Makanya si harupat ini sebagai simbol di mana kita itu sebagai pasangan suami istri nantinya akan bisa memecahkan masalah secara bersama-sama. Ya, baik itu masalah istri atau masalah suami, itu harus bisa dipecahkan secara bersama-sama. Ketika si istri marah, si suami harus bisa meredam amarahnya. Begitu juga sebaliknya, ketika suami marah, bagaimana caranya istri supaya bisa meredam amarah suami. Yang keempat adalah nincak endog. Nincak endog ini telur, dimana simbol dari nincak endog ini adalah pengabdian dari seorang istri kepada seorang suami. Bukan berarti istri itu dengan seenaknya bisa bisa diinjak-injak derajatnya, tapi ada kewajiban seorang istri dan ada kewajiban seorang suami, di mana simbol telur ini adalah simbol pengabdian dan simbol keturunan gitu ya. Yang selanjutnya adalah mepeskeun kendi atau memecahkan kendi. Itu sama simbolnya itu adalah ketika kita ada masalah itu bisa kita pecahkan secara bersama-sama, tidak memberatkan satu belah pihak saja. Oke, yang selanjutnya adalah sawer. Sawer ini adalah doa, permintaan doa atau harapan suami istri atau harapan pengantin. Bukan berarti kan sawer itu yang kita tahu, mungkin sawer biasanya sawer duit yang dikasih buat penyanyi dangdut atau yang lainnya. Sawer di adat Sunda di nikahan ini adalah sawer sama sih ininya ya, menyawerkan. Ada yang namanya beras atau beas, ada yang namanya kunyit atau koneng ya, ada bunga atau kembang, ada permen, dan ada uang ya, dimana masing-masing dari simbol yang disawerkan itu punya arti, punya makna. Yang pertama itu ada uang atau duit receh ya, kalau zaman sekarang bukan receh lagi, tapi ada uang kertas yang dilipat-lipat atau ada yang menggunakan door prize dan sebagainya. Itu tujuannya sama. Yang pertama bukan menghambur-hamburkan uangnya, tapi kita membagi kebahagiaan dan doa dan harapan supaya kehidupan rumah tangganya nanti itu rezekinya lancar. Yang kedua ada bunga. Bunga itu simbolnya dari wangi, doa atau harapan supaya kehidupan rumah tangganya itu bisa harum. Yang ketiga ada koneng atau kunyit. Koneng itu simbol dari keemasan, di mana harapan dan doa untuk pengantin supaya mereka itu bisa hidup dalam kejayaan atau tidak kekurangan suatu apapun. Yang keempat ada permen. Permen itu manis ya, kecuali kalau pakai permen Golia itu agak pedas. Tapi apapun permennya, simbol dari permen itu manis, dimana harapannya supaya rumah tangganya nanti bisa harmonis. Dan yang terakhir ada beras atau beas. Itu makanan pokok di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Orang Sunda kalau belum temu nasi katanya belum afdol. Meskipun itu bukan berarti kita menghambur-hamburkan beras atau membuang-buang beras, tapi itu hanya sekedar simbol, di mana harapannya atau doanya supaya rumah tangganya nanti tercukupi, tidak kekurangan suatu apapun. Oke, nah di sini ada beberapa gambar ya, ada peralatan yang digunakan dalam prosesi akad nikah, terus ada huap lingkung, nincak endog, dan sawer. Oke, hatur nuhun. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampurasun.